warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, ya bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan rasakan betul Bapak Ibu bahwa saat ini kita benar-benar telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Apapun ujian demi ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita saat ini, tapi kita masih mampu hadir menyambut panggilan hayya 'alas shalah, menyambut panggilan hayya 'alal falah, berarti kita sudah berada di barisan orang-orang yang menang. Karena panggilan sholat walaupun dikumandangkan oleh muadzin, sesungguhnya itu adalah panggilan dari Allah. Dan alhamdulillah kita mampu tinggalkan seluruh aktivitas kita dan hadir di sini. Insya Allah itu pembuktian iman. Maka ketika kita sudah mendapatkan iman, yakinlah Bapak Ibu, kita telah mendapatkan segala-galanya. Dan ketika kita kehilangan iman, tidak ada pengaruh suara azan dalam diri kita, maka sesungguhnya kita telah kehilangan segala-galanya. Maka bersyukurlah dengan sebenar-benar syukur. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 122. Kembali di sini Allah memanggil kepada Bani Israel. Seperti kami katakan sebelumnya, berapa kali berturut-turut Ustaz mengaji Bani Israel, dan sekarang kembali kita mengkaji Bani Israel. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu banyak hikmahnya. Kenapa Allah berulang-ulang menekankan tentang Bani Israel? Karena sekarang ini terbukti Bani Israel menjadi raja dunia, raja politik, raja keamanan, dan juga raja ekonomi, dan mereka terpusat di Amerika sana. Dan Allah gambarkan bahwa Bani Israel itu banyak nikmatnya, banyak kehebatannya. Nabi turun di situ, mereka ada kitabnya, dan mereka benar-benar pembangkang. Mereka benar-benar tidak mengikuti janji yang sudah mereka janjikan. Jangankan membunuh manusia, mereka sanggup membunuh utusan Allah. Mereka sanggup untuk membunuh para nabi. Maka kalau ada di antara kita yang mau pula bernegosiasi dengan Bani Israel, dengan Yahudi dan sekarang ini, berarti kita sudah tidak mempedulikan apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dari Bapak Ibu, Al-Baqarah 122, apa kata Allah? Ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat di alam ini. Ada ulama mengatakan bahwa Bani Israel sampai kiamat dia punya kelebihan di antara umat-umat yang lain. Tapi ada juga ulama yang mengatakan faddaltukum 'alal 'alamin di sini hanya berlaku ketika zaman Nabi dulu.
sekarang tidak berlaku lagi. Tapi ada ulama yang mengatakan faddaltukum ala alamin, bahwa Bani Israel itu tetap unggul sampai hari kiamat. Bedanya kita rahmatan lil alamin, kita menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sementara Bani Israel Allah katakan faddaltukum ala alamin, Allah telah melebihkan mereka. Memang Allah jadikan mereka dengan kekuatan, dengan ilmu, dengan kedisiplinannya, dan itu bagian ujian bagi kita. Jangan sampai kita terpengaruh pula dengan kehidupan Bani Israel. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Al-Baqarah 122. Kita lihat Bapak Ibu di ayat 121 sebelumnya kita sampaikan di sini menjelaskan sifat orang-orang yang benar-benar membaca kitab Allah dengan sebenar-benarnya, bukan hanya membaca tapi mengamalkannya. Maka ayat 122 mengingatkan kita semua Bani Israel bahwa mereka juga diberi nikmat besar. Ada kitab di sana, ada nabi di sana, ada kerajaan dan keistimewaan, tapi mereka menyia-nyiakannya. Maka pesan-pesan yang bisa kita ambil di sini, ilmu tanpa syukur adalah kesombongan, dan nikmat tanpa taat hanya mendatangkan azab. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, kewajiban kita untuk mengingat nikmat Allah. Uskuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Jadi Bapak Ibu, dalam posisi apapun kita akan selalu ingat nikmat Allah. Ketika kita sedang diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, yang pertama kita ingat ujian ini biiznillah. Ujian ini karena izin Allah. Maka kita katakan dalam diri kita, saya harus bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang. Karena Allah bisa buat lebih parah dari kondisi yang sekarang kita merasa tidak dapat nikmat. Ketika kita merasa kita banyak ujian, banyak musibah, anak kita tidak memperhatikan kita, suami kita tidak hirau sama kita, ekonomi kita merosot, kita masih bisa rasakan, kita masih bisa bergerak, kita bisa bicara, kita bisa berjalan. Artinya ingat apa yang ada, jangan pernah ingat apa yang hilang. Karena Allah bisa buat kita tidak punya uang juga sekaligus tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya posisi apapun masih ada peluang kita untuk bersyukur. Karena posisi seberat apapun yang ada sekarang ini, Allah bisa buat lebih berat lagi. Maka jangan pernah uskuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Ketika kita ditipu oleh karyawan kita ratusan juta misalnya, ada orang ratusan miliar yang ditipu, ada orang ditipu ratusan juta, kemudian dia penyakitan dan anaknya tidak mau tahu sama dia, double ujian pada dia. Kita mungkin diuji hanya kehilangan ratusan juta. Kemudian hikmah berikutnya Bapak Ibu, syukur adalah bentuk ketaatan. Karena Allah mengatakan an'amtu alaikum, nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Maka sekali lagi, apapun posisi kita, apapun yang kita dapatkan, betul-betul disyukuri. Satu hari kita bekerja, 2 hari kita bekerja, betul-betul tidak dapat uang. Misalnya ada orang bisa bekerja 1 jam aja dapat uang. Kalau itu kita lihat, itu kita tidak bersyukur. Tapi lihatlah orang yang tidak bisa apa-apa, pergilah ke rumah sakit, jangankan tangannya, matanya pun tidak bisa bergerakkan. Allah bisa buat kita seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah tidak buat kita seperti itu. Allah hanya uji kita 1 hari, 2 hari kita bekerja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Hanya itu. Kenapa kita lupa? An'amtu alaikum. Mau tak kita tukar? Kita 2 hari, 3 hari bekerja tidak dapat uang. Mau tak tukar dengan orang di rumah sakit yang dia tidur di situ tidak bisa apa-apa? Pasti kita tidak mau ditukar. Biarlah ya Allah, biarlah mau diuji dalam BP 3 hari ya Allah, daripada uang-uangnya matu yang bisa ringan. Kemudian Bapak Ibu, nikmat harus diakui, bukan disombongkan, kalau diakui. Karena Allah mengatakan nikmatku. Maka orang yang diberi Allah, orang yang banyak kekayaan, walaupun itu dari usaha dia sendiri, tapi yakin itu karena Allah yang memudahkan. Kenapa orang banyak pelanggan belanja ke tokonya? Allah yang menggerakkan hati pelanggan
untuk pokoknya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, karena benar-benar Allah yang menghadirkan pelanggan ke tempatnya. Apapun profesi kita waktu, jangan pernah merasa kita orang hebat, karena yang mengatakan dia hebat itu hanya iblis. Bapak Ibu, kita harus meninggal sebagai orang bertakwa, jangan meninggal sebagai iblis, sebagai orang yang sombong. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.